Lutfi adalah seorang pemuda lajang yang berusia 23 tahun. Sudah sekitar 3 tahun lamanya, ia memendam sebuah rahasia besar yang sulit diterima akal logika. Sebuah kenyataan yang terus bergulir, tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Tidak seorang pun mengetahui keakraban yang terjalin, yaitu dengan ibu tirinya sendiri. Sebab, keduanya sungguh berhati-hati menjaga segala sesuatu tetap rapi dan tersembunyi dari siapapun. Sedikit gambaran mengenai ibunya. Ibu tirinya itu bernama Mila, ia adalah seorang wanita berusia 48 tahun. Walaupun di usianya yang telah memasuki kepala 4, pesona dan karismanya masih terpancar dengan sangat anggun. Wajahnya berseri, tanpa garis-garis penuaan yang terlihat mencolok. Dan tiap helaian rambutnya masih sangat pekat, tanpa sehelai pun uban yang tampak. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Lutfi pada ibu tirinya itu. Posturnya yang begitu anggun, memancarkan pesona keibuan, yang mampu memikat kaum Adam. Lutfi merupakan putra tunggal dari Pak Bram. Dulu, saat Lutfi masih SMP, ibu kandungnya mengalami kecelakaan, hingga ia tak bisa terselamatkan. Berselang setahun lamanya, Pak Bram akhirnya menemukan Mila. Seorang wanita janda, yang telah diceraikan oleh suaminya. Tak lama berselang, mereka pun akhirnya menikah. Kini, keluarga mereka menetap di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Mayoritas warganya adalah petani. Rumah-rumah mereka pun didominasi oleh rumah kayu khas pedesaan, yang berdesain jadul. Lutfi, coba kesini bentar, terdengar suara lembut ibunya menggema dari dalam rumah. Ada apa Bu? Sahut Lutfi, sambil melangkah menuju kepada ibunya. Ibu sudah menyiapkan nasi untukmu, sebelum berangkat ke sawah, makan dulu ya, ucap Bu Mila dengan senyum yang menenangkan. Lutfi hanya tersenyum kecil, matanya berbinar penuh rasa hormat. Sejak kecil, Lutfi memang telah terbiasa mengurus sawah keluarganya. Sebuah tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Bangku sekolah tak pernah menjadi bagian dari hidupnya, sebab ia lebih memilih bekerja daripada menuntut ilmu, karena baginya, bersekolah tidak akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Cepat atau lambat, sawah itu akan jatuh ke tangannya juga. Selain sawah keluarga, mereka juga memiliki kebun sayuran. Setiap pagi, ayahnya akan memanen hasil kebunnya untuk dijual ke pasar. Terkadang, ayahnya baru kembali saat senja, atau bahkan menjelang malam, tergantung dari hasil dagangannya. Sore hari itu, setelah seharian bekerja, Lutfi kembali ke rumah dengan tubuh yang diliputi kelelahan. Ia meletakkan wadah bekal dari ibunya di dapur, lalu beranjak ke teras rumah. Ia duduk di atas bangku bambu. Membiarkan angin sore membelai wajahnya, membawa serta sedikit rasa nyaman yang meredakan lelahnya. Tanpa suara, Bu Mili menghampiri dan menyodorkan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap tipis. Lutfi, ini ibu buatkan kopi untukmu, ujarnya lembut. Lutfi menoleh sedikit. Kok repot-repot Bu? Jadi sungkan nih sama ibu, ucap Lutfi, seraya menerima cangkir itu dengan kedua tangannya. Sungkan kenapa? Cuma kopi aja kok, ucap Bu Mila, sembari duduk di sampingnya. Lutfi tersenyum tipis. Ia meniup permukaan kopi, sebelum menyeruputnya perlahan. Makasih ya Bu, ibu baik sekali loh,
Apa nanti Lutfi bisa dapat istri yang setulus ibu, ucap Lutfi. Bu Mila tertawa kecil, rona merah menghiasi wajahnya. Ah, kamu ini ada-ada aja, di luar sana pasti ada yang lebih baik dari ibu, ucap Bu Mila. Lutfi menatap ibunya dalam diam. Tapi, bagi Lutfi, ibu itu sempurna banget, selain cantik, ibu juga perhatian sekali. Ayah beruntung sekali bisa memiliki istri seperti ibu, puji Lutfi pada ibu tirinya. Bu Mila hanya tersenyum tak membalas. Sore itu, mereka duduk berdua dalam hembusan angin senja yang damai. Wajah Bu Mila semakin memerah, saat Lutfi berkata dengan nada bercanda. Ah, kamu selalu memuji ibu, sampai-sampai, ibu jadi tersipu kayak gini, ucap Bu Mila, sambil mencubit pinggang Lutfi dengan lembut. Keduanya pun tertawa bersama, bahkan sesekali, Lutfi turut membalasnya dengan nada penuh keakraban. Lutfi memang kerap kali melontarkan pujian kepada ibunya. Suatu sikap yang membuat Bu Mila merasa nyaman, berbeda dengan suaminya Pak Bram, yang jarang mengungkapkan pujian. Tak heran, jika kemudian, Bu Mila mulai memandang Lutfi lebih dari sekadar anak sambungnya. Seolah, ia telah menjadi pengganti bagi kehangatan yang selama ini jarang hadir dari Pak Bram. Walaupun terdengar agak janggal, dan juga tak bisa diterima oleh akal sehat, perasaan itu telah merayap dalam relung hati sang ibu tiri. Perubahan dalam diri Lutfi mulai tampak, setelah suatu malam, ketika ia tanpa sengaja, mendengar dan menyaksikan dari celah dinding, pekerjaan antara Bu Mila dan Pak Bram ayahnya. Sejak saat itu bayangan itu terus menghantui benaknya, dan menumbuhkan penasaran yang mendalam. Bagaimana jika ia yang menjadi pendamping sejati bagi ibunya tersebut? Pada mulanya, Bu Mila tak terlalu menampakkan sikap berbeda terhadap Lutfi. Meskipun ia kerap menguji sang anak dengan tantangan kecil, namun, seiring berjalannya waktu, hati Bu Mila mulai terungkap secara perlahan-lahan. Ia bahkan sangat sering tersanjung oleh pujian-pujian tulus yang dilontarkan Lutfi. Perlahan, harapan sang anak mulai terwujud. Dengan setiap kata, Bu Mila menjadi semakin perhatian, dan sering berbagi curahan hati tentang segala unek-uneknya. Suatu hari, saat pulang dari sawahnya, Lutfi melihat ibunya duduk di kursi depan. Ia pun lantas tak langsung beranjak ke dalam rumah. Ia mengajak ibunya untuk mengobrol lebih dulu, dengan segala pujian yang terlontar. Akhirnya, ia pun masuk ke dalam rumah, dan membersihkan diri. Setelah Lutfi berdandan dengan rapi, ia menuju ruang makan. Di sana, terlihat Bu Mila tengah sibuk menyiapkan hidangan makanan bagi mereka. "Masak apa, Bu?" tanya Lutfi, sambil tiba-tiba merangkul. "Kamu bikin ibu kaget saja. Ini, ibu sedang memasak nasi," sahut Bu Mila. "Wah, kayaknya nasi goreng ya, Bu," balas Lutfi dengan, "Iya, tapi tunggu dulu, kita makan bersama setelah ayah pulang," sahutnya sambil tersenyum, membuat hati Lutfi semakin terpaut padanya. Sambil menunggu kehadiran ayah, Lutfi memperhatikan penampilan ibunya dengan seksama. Mulai dari kerutan halus di wajahnya yang memancarkan keanggunan, hingga posturnya, yang membuat gejolak di dalam dirinya. Dalam lamunan, hingga tanpa ia disadari, perasaan tersembunyi dalam dirinya pun mulai terenyuh, oleh keanggunan sosok sang ibu. Menyadari kegelisahan putranya, Bu Lutfi dengan lembut bertanya, "Lutfi,
Kok kamu lihatin ibu kayak gitu? Apakah ibu ada yang kurang? Tanya Bu Mila. Dengan nada canggung Lutfi membalas. Enggak Bu, aku hanya takjub melihat ibu, sahut Lutfi dengan tersenyum. Sudahlah, kamu jangan terus-terusan menggombal ibu, jawab Bu Mila, sambil merapikan meja makan. Tak lama kemudian, Pak Bram pun datang, dan mereka akhirnya duduk bersama, untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan. Saat itu, Pak Bram terlihat lebih banyak terdiam, mungkin pikirannya sedang berpikir, mengenai sisa sayuran yang belum laku hari itu. Pak, Bapak gak ingin nambah makannya? Ibu udah masak banyak untuk Bapak loh, ujar Bu Mila. Iya Bu, Bapak sudah kenyang, ujar Pak Bram sambil terus mengunyah makanannya. Gimana masakan ibu Pak? Tanya Bu Mila. Ya, kayak biasanya, jawab Pak Bram dengan. Di saat itulah, ekspresi Bu Mila mendadak berubah menjadi murung. Sementara itu, Lutfi mengamatinya dalam diam, sesuatu yang bagi Bu Mila tampak sepele, padahal, ia sangat mendambakan apresiasi dari suaminya. Keheningan menyelimuti ruang makan itu. Setelah selesai makan, Lutfi langsung keluar dan duduk di kursi depan, menikmati udara malam yang tenang. Sementara Bu Mila, ia sedang sibuk membereskan meja makan, dan mencuci piring. Tiba-tiba, Pak Bram keluar dengan berpakaian rapi, hendak menuju ke warung kopi untuk nongkrong dengan temannya. Sesaat setelah kepergian Pak Bram, Bu Mila muncul membawa secangkir kopi untuk Lutfi, dan duduk di sebelahnya. Wajah sang ibu tampak muram, tidak seperti biasanya. Ada apa Bu? Ibu kelihatannya sedang khawatir, tanya Lutfi, dengan lembut, sambil menggenggam tangan ibunya. Pada saat itu, Bu Mila hendak mengungkapkan sesuatu. Namun, tiba-tiba, rintik hujan mulai turun. Lutfi, lebih baik kita masuk ke dalam rumah, biar kita bisa berbicara dengan tenang, ucap Bu Mila. Iya Bu, sahut Lutfi. Mereka pun berjalan masuk, dan duduk di kursi ruang tamu. Bu Mila mulai meluapkan segala keluh kesahnya. Beberapa tahun ini, Bapak sudah gak kayak dulu lagi, padahal, Ibu telah susah payah memasak untuk Bapak, namun katanya, masakan Ibu biasa saja, keluhnya lirih. Kata-kata itu, menghantam relung hati Lutfi. Sudah beberapa tahun, Ibu tak pernah mendapatkan penghargaan yang layak, atas segala usaha yang telah Ibu berikan untuknya, ucap Bu Mila, dengan nasi yang terdengar lirih, dan air mata yang mulai menitik. Lutfi yang mendengar itu, merasa kasihan terhadap ibu tirinya. Lutfi mencoba menghapus air mata ibu tirinya yang jatuh. Hatinya pun turut bergetar, ia berusaha menenangkan ibunya. Setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba, Bu Mila jatuh dalam rangkul Lutfi. Lutfi, maukah kamu membantu ibu yang sudah lama tersakiti? Ucap Bu Mila, dengan nada hampir tak terdengar. Dengan ragu, namun penuh keyakinan, akhirnya Lutfi mengiyakan permintaan bantuan dari ibunya. Dalam suasana hening, mereka memulai pekerjaan yang selama ini sudah tak dikerjakan oleh ayahnya itu. Terdengar suara lembut Bu Mila yang mulai menceritakan segala beban di hatinya. Dalam setiap langkah, jantung Lutfi berdegup kencang, namun penuh keyakinan. Meskipun mereka tahu, bahwa ada suatu kekeliruan yang seharusnya tak dibiarkan. Namun, tak dapat dipungkiri, bahwa kedua hati mereka tengah merindukan kehangatan yang selama ini terabaikan.
Hujan yang mulai mereda, seiring dengan keberhasilan kecil yang telah diraih oleh mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, Bu Mila selalu meminta pertolongan pada Lutfi untuk mengobati batinnya. Sekarang, ia sudah pasrah dan tegar dengan sikap suaminya. Seluruh hatinya, kini telah diberikan untuk Lutfi, anak tirinya, walaupun ia tahu, semua itu tak boleh terjadi. Namun, ia juga membutuhkan ketenangan batinnya.